Selamat pagi kepada Pak Jasmansyah dan Pak Restu selaku dosen kimia lingkungan. Perkenalkan, nama saya Janata Putri. Di sini saya akan mempresentasikan pengolahan air limbah proses utama menggunakan wastewater treatment plant pada PT Indonesia Parograti Pomu dari jurnal Media Gizi Kesmas dari Universitas Airlangga. Adapun pendahuluan sektor industri energi khususnya pembangkit listrik, tenaga gas dan uap seperti yang dioperasikan oleh PT Indonesia Power Grid ini adalah komponen vital yang dalam mendukung pembangunan kebutuhan listrik nasional. Meskipun perannya sangat penting, operasional pembangkit listrik secara inherent menghasilkan berbagai jenis air limbah proses utama yang dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, ada pengelolaan air limbah yang efektif dan berkelanjutan yang bukan hanya merupakan tanggung jawab moral perusahaan terhadap lingkungan, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam regulasi nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang wajib dipatuhi oleh setiap usaha atau kegiatan pembangkit listrik tenaga termal. Kegagalan yang dalam mencapai standar mutu yang ditetapkan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan serta sanksi hukum. Oleh karena itu, keberadaan dan kinerja unit pengolahan air limbah ini menjadi sangat penting di PT Indonesia Parograti Promo. Water treatment plant adalah fasilitas yang dirancang untuk menghilangkan polutan dari air limbah proses utama. Oleh karena itu, ada hasil penelitiannya yang dapat memberikan informasi. Di sini ada gambar proses limbah yang masuk hingga siap disaring. Proses pengolahan air limbah utama yang pertama kali diproses oleh storage pond. Ada kolam penampung yang fungsinya untuk penyeragaman atau karakteristik dan debit limbah. Lalu masuk ke unit neutralizing PIT1 dan pH kontrol air limbah ini dipompa ke bak netralisasi pertama. Lalu diberikan pengadukan atau disebut dengan aerasi, yaitu jika terlalu basah itu dapat diinjeksikan dengan HCl, jika terlalu asam dapat diinjeksikan NaOH. Lalu masuk ke oxidation pit, yaitu setelah pH netral, air ditambahkan dengan koagulan dan koagulan aid yang mengikat dan menggumpalkan padatan suspensi agar lebih besar dan berat. Lalu masuk ke bak pengendapan, air limbah yang sudah digumpalkan didiamkan di sini akan mengendap ke dasar tangki, sementara air jernih di bagian atas meluap ke tahap berikutnya. Lalu masuk ke diagram proses water treatment plant yang kedua, air jernih dari bak sedimentasi kemudian dipoles hingga siap dibuang. Lalu masuk ke clear water pit yang menampung sementara air jernih hasil pengendapan sebelum dipompa ke filter. Lalu masuk ke saringan pasir, air dipompa melalui saringan pasir untuk menghilangkan sisa-sisa padatan suspensi yang sangat halus yang mungkin lolos dari pengendapan. Lalu ada kontrol kualitas kedua, dilakukan koreksi pH sekali lagi, yaitu penambahan HCl atau NaOH untuk memastikan pH air output sesuai dengan standar baku mutu. Lalu air yang sudah bersih dan pH-nya terkontrol dikumpulkan di bak air murni sebagai titik kontrol akhir. Lalu jika air di provide water pit sudah sesuai dengan baku mutu, air akan dibuang ke laut. Jika air tidak sesuai dengan baku mutu, air akan dipompa sekali lagi ke storage pond. Di sini ada sifat fisik air limbah berdasarkan banyaknya padatan yang ada dan karakteristik visual airnya. Ada padatan yaitu suspensi, terlalu dan total padatan yang bisa dilihat dalam slide. Ada kekeruhan, sifatnya itu dapat dikenali secara langsung oleh mata. Kita bisa lihat dengan partikel koloid, warna juga itu disebabkan oleh ion mangan dan logam besi. Bisa juga dengan bau yang ditimbulkan oleh zat organik, temperatur dan suhu, alkalinitas, salinitas, dan daya hantar listriknya. Ada juga sifat kimia air limbah, ada BOD dan COD, ada keasaman air, ada lemak dan minyak, itu yang dapat membentukkan lapisan atau selaput pada permukaan air limbah. Ada oksigen terlarut, kadar oksigen terlarut menunjukkan tanda-tanda kehidupan bagi biota perairan. Lalu ada sifat biologis air limbah, bahan organik terlarut. Air limbah mengandung berbagai macam bahan organik terlarut. Ada mikroorganisme patogen. Lalu kesimpulannya, kinerja sistem efisien water treatment plant beroperasi efektif, terbukti sangat baik dalam mengelola air limbah proses utama. Koreksi pH berhasil, sistem berhasil menstabilkan fluktuasi pH yang tinggi pada air influen menjadi rentang netral 6-9 pada air effluent atau keluar.
kepatuhan baku mutu 100% kepatuhan yang telah memenuhi dan berada di bawah batas baku mutu air limbah yang berlaku di Permen. Lalu rekomendasi utama pengawasan yang kontinu perlu pengawasan kualitas bahan kimia dan kebersihan filter untuk menjamin efisiensi pengolahan tetap stabil. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih.